Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat nikmatnya lah kita masih sempat dipertemukan di tempat yang penuh barokah ini. Selawat beserta salam terlebih pula kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ialah Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-terang seperti saat ini. Langsung saja saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Hikmah di balik percintaannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama binatang beserta perumpamaannya, mulai dari binatang besar sampai binatang kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan menciptakan nyamuk Sesungguhnya Allah tidak segan menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan atau yang lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu berat dari Tuhan mereka. Dan adapun mereka yang kafir bertanya, apa maksud Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan? Dan perumpamaan itulah banyak orang yang disesatkan, dan dalam perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk, dan tidak ada satupun yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Quran surah Al-Baqarah ayat 1 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan tidak sia-sia. Semua ada manfaatnya, termasuk binatang-binatang kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran yang artinya, dan itu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan dia mengingat tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menciptakan langit dan bumi dan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksaan api neraka. Quran surah Al-Imran ayat 1 dengan 1. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai perumpamaan, itu bukanlah sekedar sebutan, melainkan kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mengambil hikmah yang baik dan membuat hikmah yang buruk. Lantas bagaimana cara kita mengambil hikmah yang baik dari seekor nyamuk? Sebagaimana kita ketahui dan rasakan, nyamuk sangatlah mengganggu bagi manusia. Bukan karena gigitan yang menyedot darah manusia, melainkan bukan karena gigitan yang menyedot darah manusia. Gigitan nyamuk dapat menimbul bibit-bibit penyakit, bahkan atau gatal, bahkan dapat menghilangkan nyawa. Namun ada dari sisi lain yang dapat kita ambil hikmahnya dari seekor nyamuk. Ternyata nyamuk setelah menyedot darah manusia tidak membuat nyamuk semakin sehat,
melainkan membuat nyamuk semakin kenyang, dan gendut, dan hal itu membuat nyamuk semakin kenyang dan gendut, dan hal itu bahkan bisa nggak susah bahasanya sampai yang mulai. Ternyata nyamuk setelah menyedot manusia dan membuatnya sehat, tetapi membuatnya sangat kenyang dan gendut, dan hal itu dapat dan susah goyang dan pada akhirnya mati. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita itu. Hikmah pertama, kita sebagai makhluk hidup memang diwajibkan untuk mencari nafkah, tetapi carilah nafkah dengan cara yang baik, jangan menjadi seperti nyamuk yang mencari makan dan cara mengganggu manusia. Hikmah kedua, jangan berlebihan menikmati apa yang telah diperoleh, karena akan merugikan diri sendiri. Maksud dari kata itu adalah contohnya seperti nyamuk yang setelah menyedot darah manusia, saking banyaknya saking banyaknya yang sedot darahnya manusia sampai ke tusuk sekali, kekenyangan dan pada akhirnya mati. Sebagai kesimpulan, kita sebagai manusia harus memberikan contoh yang baik kepada manusia agar kita dimanusiakan oleh manusia dan tidak dijadikan sampah oleh masyarakat. Cukup sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.